Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita fokusnya ke bab 33 dari materi Anda ya, memaksimalkan teknologi. Sumber ini menarik banget sih karena melihat teknologi itu kayak pedang bermata dua gitu ya. Alat hebat, tapi ada potensi jebakannya juga. Nah, misi kita kali ini kita coba bedah bareng-bareng gimana caranya Anda bisa mengendalikan teknologi ini biar beneran jadi aset produktif. Iya, betul sekali. Kutipan Bill Gates di awal bab ini tuh relevan banget dan menohok lah. Teknologi kalau diterapkan ke proses yang efisien, ya dia melipat gandakan efisiensinya. Tapi sebaliknya nih, kalau diterapkan ke proses yang udah nggak efisien atau kacau lah, ya dia malah memperbesar kekacauan itu. Ini sering kejadian loh, mungkin karena kita berharap teknologi jadi semacam jalan pintas. Padahal ya itu tadi, fondasi proses Anda yang baik itu kuncinya. Oke, oke. Jadi intinya teknologi ini kayak kaca pembesar gitu ya. Dia memperkuat apapun yang udah ada, entah itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk Anda. Prinsip produktivitas dasarnya sih nggak berubah ya, cuma alatnya aja nih yang makin canggih sekarang. Betul gitu? Persis. Makanya sebelum kita latah gitu ya, ikut-ikutan pakai gadget atau aplikasi terbaru, penting banget buat nanya ke diri sendiri dulu. Proses dasar Anda ini udah solid belum? Teknologi itu kan harusnya membantu ya, bukan malah ngambil alih kendali. Atau lebih parah lagi nutupin masalah inti yang sebenarnya ada. Dia harusnya jadi pelayan, bukan tuan. Pelayan, bukan tuan. Saya suka istilah itu. Di bab ini kan ada contoh-contoh bagus ya, gimana teknologi bisa mempercepat banyak hal. Kayak misalnya pelacak jumlah kata otomatis pas Anda nulis, terus aplikasi kebugaran buat monitor latihan, atau bahkan pengingat simpel buat minum air, pencatat kalori. Kalau dipakainya benar, ini ngebantu banget ya. Banget. Kuncinya itu ada di fungsi pelacakan kemajuan. Teknologi ini ngasih kita umpan balik instan. Nah, ini krusial banget buat, pertama, mastiin rutinitas Anda itu beneran jalan sesuai rencana atau enggak. Kedua, ini juga bisa jadi suntikan motivasi loh pas kita lihat ada progres nyata. Sumber Anda juga menekankan betapa mudahnya kita jadinya bisa mantau, oh, saya masih di jalur yang benar nih, pakai bantuan alat-alat ini. Oke, jadi nggak cuma soal angka-angka ya, tadi disebut juga soal sisi kreatif sama riset. Internet jelas bikin riset jadi lebih gampang kan, walaupun ya kita tetap harus kritis juga ya soal kualitas informasinya. Terus ada aplikasi kayak Evernote buat ngumpulin ide, catatan, bahkan katanya bisa baca tulisan tangan di foto. Wah, canggih juga ya. Tips pakai kamera ponsel juga kayaknya sepele tapi praktis banget ya. Foto kartu nama pas konferensi, atau lokasi parkir, atau scan dokumen darurat gitu. Berguna banget. Iya betul, dan tentu saja komunikasi. Ini aspek yang, transformatif banget kan? Teknologi bikin jangkauan kita jadi global. Kayak contoh penulis buku ini, dia bisa bimbing klien nulis dari seluruh penjuru dunia. Keren kan? Tapi, disinilah sisi lain pedangnya muncul lagi. Banjir email, rentetan pesan instan yang gak ada habisnya, notifikasi media sosial yang bunyi terus. Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya, niatnya cuma mau balas satu pesan, malah kesedot gitu. 1 jam kemudian baru sadar udah ngapain aja di depan layar. Ah, bener banget. Itu sering banget kejadian. Gampang banget kita kebawa arus. Bab ini ngingetin lagi ya, pentingnya kita mundur sedikit, terus nanya, kenapa sih saya pakai alat komunikasi ini? Apakah ini beneran dukung tujuan utama Anda? Atau jangan-jangan cuma nambah kebisingan digital aja dalam hidup Anda? Tepat sekali. Dan ini nyambung ke jebakan teknologi berikutnya. Potensi kecanduan dan hilangnya fokus. Kita bisa gampang banget terpukau sama fitur-fitur canggihnya, tapi lupa tujuan awal kita pakai alat itu buat apa. Saya suka banget kutipan dari Clifford Stoll di bab ini. Informasi itu bukan pengetahuan, dan pengetahuan itu bukan kebijaksanaan. Ini pengingat bagus biar kita nggak cuma jadi pengumpul data tanpa makna, ya nggak sih? Iya, iya, dalam juga itu. Terus gimana dong cara menghindarinya? Sumber Anda ngasih saran apa nih? Kuncinya, menurut sumber ini, adalah selalu menyelaraskan penggunaan teknologi dengan tujuan yang lebih besar yang ingin Anda capai. Simple, tapi susah ya. Jadi jangan pakai teknologi cuma karena lagi tren, atau karena keren, atau ya sekedar bisa. Tapi selalu tanyakan, ini beneran bantu saya capai sesuatu yang penting nggak? Selain itu, ada juga pengingat yang menarik soal ketergantungan kita sama pasokan energi.
Ini aspek yang mungkin jarang kepikiran ya, tapi krusial juga buat masa depan. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, apa artinya ini semua buat Anda dalam upaya memaksimalkan teknologi sehari-hari? Artinya, kita perlu punya pola pikir yang adaptif, sekaligus kritis. Nggak cuma nerima aja. Jadi terus bertanya, gimana caranya teknologi ini bisa lebih baik lagi melayani tujuan Anda? Ada cara pakai yang lebih efektif nggak ya? Harus bisa memanfaatkan teknologi sepenuhnya pas lagi tersedia, tapi juga siap gitu, berfungsi tanpanya, kalau memang situasinya mengharuskan. Ini bukan soal punya alat paling canggih, tapi soal pakai alat yang tepat, dengan cara yang tepat, untuk tujuan yang jelas. Prinsip produktivitas dasarnya ya itu-itu aja sebenarnya. Oke. Jadi, kesimpulannya nih ya, teknologi itu alat bantu yang luar biasa kuat, tapi kuncinya ada di jika kita yang pegang kendali. Dia bisa melipat gandakan efisiensi, bikin riset lebih gampang, menghubungkan kita secara global, tapi ya itu tadi, efektivitasnya sangat bergantung pada seberapa baik proses dasar Anda dan seberapa jelas tujuan Anda. Bawa pulang dari pembahasan bab 33 ini. Coba deh, pilih satu aja teknologi yang paling sering Anda gunakan setiap hari. Terus renungkan, apakah alat itu secara aktif mendukung produktivitas dan tujuan Anda? Atau jangan-jangan nih, tanpa Anda sadari, dia malah jadi penghambat tersembunyi? Nah, itu sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.